Presiden Bank of Communication cabang Tianjin sedang diselidiki. Cendekiawan, Xi berhadapan dengan generasi kedua, merah. Saat ini, para analis menyatakan bahwa sektor keuangan dan sekuritas China, yang menjadi benteng kekuasaan elit merah, sedang berada di tengah badai karena pemerintah Partai Komunis China, PKC, menargetkan tokoh-tokoh besar untuk dilenyapkan. Setelah jatuhnya Wakil Presiden Bank China Merchants, Ding Wei, tokoh besar lainnya turut terseret dalam penumpasan ini. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2024, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, CCDI, mengumumkan bahwa Guo Hongwei, mantan sekretaris partai dan Presiden Bank of Communication cabang Tianjin, sedang diselidiki atas pelanggaran disiplin dan hukum serius oleh CCDI dan Komisi Pengawas Kota Tianjin. Guo Hongwei, yang berusia 56 tahun, memiliki karir panjang di Bank Rakyat China sebelum bergabung dengan Bank of Communication pada 2010. Ia memegang posisi kunci, termasuk Direktur Kantor Komite Partai dan Presiden Cabang Tianjin, serta menjabat sebagai eksekutif di beberapa lembaga keuangan seperti Beijing Hualian Group dan Kunlun Financial Leasing. Tahun ini saja, beberapa eksekutif top dari Bank of Communication telah menghadapi penyelidikan, termasuk Zhou Baozi mantan sekretaris partai dan Presiden Cabang Guangdong, Zhou Yanti mantan manajer umum Departemen Teknologi Keuangan, Sun Yiqin mantan Wakil Presiden Bacham Financial Technology Company Limited, dan Zheng Jinchai mantan Wakil Presiden Cabang Wuxi. Beijing jelas telah meningkatkan kampanye anti-korupsi di sektor keuangan, dengan industri sekuritas yang paling terkena dampaknya. Pada bulan Juli dan Agustus, industri sekuritas menjadi pusat perhatian. Beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 21 Agustus pihak berwenang meluncurkan penyelidikan terhadap Ding Wei, mantan Wakil Presiden Bank China Merchants. Setelah itu, Wong Qin dari Guiyuan Securities dan Dong Guokun dari Bursa Efek Shanghai juga menghadapi pengawasan yang serupa. Pada akhir Juli, Jiang Chengjun dari Haitong Securities ditahan, dan bahkan pejabat yang telah pensiun seperti King Xiao Peng mantan direktur di Biro Regulasi Shenzhen, tidak luput, menghadapi penyelidikan beberapa tahun setelah pensiun. Seorang pialang yang berbicara secara anonim kepada Voice of America mengungkapkan bahwa industri keuangan saat ini sedang melakukan pemeriksaan internal, termasuk akun perdagangan saham, catatan transaksi bank, percakapan WeChat, dan laporan kredit, di mana setiap karyawan diminta untuk menyerahkan data terkait kepada perusahaan mereka. Menurut laporan dari 21 Stone Century Business Herald, sebuah surat kabar harian berita bisnis China, perusahaan sekuritas terkemuka baru-baru ini meluncurkan penyelidikan retrospektif selama 3 tahun ke akun saham staf internal dan kerabat mereka. Ini termasuk melacak perangkat perdagangan dan alamat IP untuk mengidentifikasi pengendali akun serta memberantas perdagangan saham ilegal. Langkah-langkah ini jelas menandakan bahwa pemerintah meluncurkan gelombang baru pembersihan di industri sekuritas China. Dalam sebuah wawancara dengan Voice of America, Profesor Xiatian dari Akin School of Business di University of South Carolina mencatat bahwa selama masa penurunan di sektor keamanan, perusahaan yang memiliki posisi lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakuisisi aset-aset yang bermasalah. Secara politik, mereka yang bersekutu dengan atau mendukung pemerintah akan diuntungkan dari restrukturisasi semacam itu. Ia menjelaskan bahwa para elit PKC tahu bahwa rezim ini tidak stabil dan bisa runtuh atau kehilangan hak istimewa mereka kapan saja. Dengan ketidakpastian seperti itu, mereka akan mengumpulkan kekayaan secepat mungkin, yang mengarah pada lebih banyak korupsi meskipun ada upaya anti-korupsi. Sementara itu, pemerintah memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memperdalam pengaruhnya di sektor-sektor tersebut. Sementara itu, Feng Chungyi, Associate Professor Studi China di University of Technology Sydney, mencatat bahwa meskipun Xi Jinping awalnya mendapat dukungan kuat dari elit merah saat berkuasa, hubungan tersebut memburuk setelah Xi mengonsolidasikan otoritasnya. Sektor keuangan dan sekuritas merupakan basis kekuatan utama bagi elit merah, dan kampanye anti-korupsi Xi di bidang ini pada dasarnya adalah sinyal pertempuran yang menunjukkan niatnya untuk menghadapi kelompok-kelompok kuat ini. Feng menambahkan bahwa pemerintahan Xi memperketat kendali atas modal keuangan dan meningkatkan kampanye anti-korupsi di sektor keuangan dan sekuritas. Di satu sisi, mereka menyita sumber daya keuangan dari elit lainnya, dan di sisi lain, mereka memutus aliran modal dari elit-elit tersebut dan entitas swasta. Pada saat yang sama, tindakan Xi menghadapi negara-negara barat di mana modal internasional dapat mengalir ke China dan meraup keuntungan di bawah kendali ketat, sementara modal China dan data nasional dicegah untuk mengalir keluar dan jatuh ke tangan barat.